agama harus dimerdekakan dari negara, ya kan, bagaimana Turki kan gitu ya. Dan kemudian apa banyaklah hampir ada halaman perbudakan. Itu adalah pemikiran Islam Soekarno yang pada waktu itu sangat penting untuk kita pelajari, tapi pada waktu itu banyak ditolak. Ya. Marxisme, saya kira Marxisme ini tidak sama dengan komunisme ya, tidak sama. Marxisme tidak sama dengan komunisme dan Marxisme tidak sama dengan sosialisme. Marxisme ini adalah pembakuan pemikirannya Marx yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Marx. Nanti saya akan jelaskan Marxisme ini. Lanjutkan. Asas nasionalisme ya ada dua, sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Saya kira ini paham semua ya. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan pada akhirnya ketika Pancasila 1 Juni maka berkembang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu tafsir lain lah, tafsir lain karena yang original yang ini. Yang original yang ini. Tapi yang tidak banyak dipahami oleh kawan-kawan bagaimana ngomong sosionasionalisme dan sosiodemokrasi ini secara politik dan ekonomi. Apa yang dimaksud oleh demokrasi politik? Kan gitu. Dan bagaimana yang disebut demokrasi ekonomi? Bagaimana nasionalisme politik dan bagaimana nasionalisme ekonomi? Ini yang banyak masih belum dipahami, hanya dipahami secara teoritik. Ya sudah cukup bahwa nasionalisme politik, nasionalisme ekonomi selesai, kan? Nah, jadi maksud nasionalisme politik ini dengan nasionalisme ekonomi, nah, persoalan kebangsaan ini harus diselesaikan dengan persoalan politik. Jadi kalau kita mau ngomong kedaulatan negara, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus ada di antara kita ini yang harus ada panggung politik. Maka kita punya hak, ya. Setiap bangsa Indonesia punya hak untuk dipilih, ya kan? Dan mencalonkan dan dipilih. Pertama dengan sosiodemokrasi itu kan sama. Sosiodemokrasi itu demokrasi politik, demokrasi ekonomi. Memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, mencalonkan sebagai wakil rakyat, ya kan? Itu demokrasi politik. Artinya kita semua ini berhak mencalonkan dan dicalonkan. Setiap warga negara boleh begitu. Jadi kalau kalian nanti karena tidak berpartai politik dan kemudian susah kalian itu terjebak dengan partai. Soekarno itu dulu pernah mengingatkan begini, jangan terlalu banyak partai, karena ketika terlalu banyak partai maka akan pusing kita mau memilih. Kita kan kalau banyak partai itu kan kayak nonton sepak bola, iya kan? Kayak nonton sepak bola. Saya bukan menyinggung yang berpartai, ya enggak. Saya seorang yang suka dengan partai, tapi terlalu banyak partai. Karena partai hari ini itu apakah memenuhi syarat seperti yang dimaksudkan oleh Soekarno? Bagaimana seharusnya di dalam konteks demokrasi politik ini? Maka hak kita sebagai warga negara itu harus juga diwadahi oleh negara. Maka di dalam negara itu ada yang disebut konsep demokrasi. Di dalam konsep demokrasi ini terwadahi di dalam apa? Di dalam Pancasila. Jadi kita boleh komentar tentang hal ini. Yang kedua, demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi memberikan hak terhadap setiap bangsa Indonesia, setiap individu bangsa Indonesia tentang kesejahteraan sosial. Tapi jangan lupa tukang becak ini penghasilnya harus sama dengan tukang sate, atau tukang sate harus sama penghasilannya dengan dosen. Dosen harus sama penghasilannya dengan buruh pabrik maksudnya ya. Atau buruh pabrik harus sama penghasilannya dengan pemilik modal yang punya perusahaan misalnya seperti Sampurna. Tidak bisa begitu. Maka si miskin misalnya kayak diberi bantuan UMKM, diberi bantuan PKH dan lain-lain itu upaya penjajahan daripada demokrasi ekonomi. Tapi jangan kemudian yang punya pabrik itu minta PKH juga, itu kan tidak fair, ya. Seharusnya mereka yang ngasih terhadap kita yang
tidak punya. Lanjut. 9 tesis ajaran Marxisme. Ini yang murni ya, yang murni yang original dan murni. 1931 ya, 1933. Kalau di Partido berbunyi begini. Pertama, Marxisme itu sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Marxisme itu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat, dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi dalam konteks Marx saja, kalau kita menolak Marxisme, maka dalam konteks Marx itu kita sudah dibantah secara epistemologi. Jadi kalau mengatakan bahwa Marxisme itu anti terhadap Marxisme, maka dalam konsep Marx itu sudah terbantahkan. Justru katanya Soekarno, Marxisme itu Marxisme versi Indonesia yang dimaksudkan nanti dijelaskan lebih terperinci. Ya Marx ini ya kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat, dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain. Paham nggak ini? Yang disebut proletar Indonesia, proletar itu buruh. Dia tidak punya alat produksi, dia hanya menjual tenaga kerjanya terhadap pemilik modal. Dia hanya menerima upah. Dia bekerja, diberi upah, kan gitu. Itu proletar. Petani, dia punya alat produksi, tapi dia tidak bekerja terhadap orang lain. Dia tidak mempekerjakan orang lain. Ini epistemologi yang dipakai oleh Soekarno untuk menamai masyarakat Indonesia, yang membedakan dengan Eropa. Maka analisa pertama, tesis pertama, ini beda antara Eropa, kajian dalam masyarakat Eropa dengan kajian Soekarno di dalam masyarakat Indonesia. Yang Soekarno temui di Eropa itu tidak sama dengan yang ditemui Soekarno, tesis Soekarno di Indonesia. Nah, petani itu juga masuk Marx. Marx yang dalam kategori ini adalah kategori kedua, berarti. Bukan kelas loh, bukan kelas. Karena kalau kelas itu terminologi Marxisme atau terminologi komunisme atau terminologi sosialisme kan Marx. Gitu ya. Kalau kelas, kita tidak ngomong kelas, gitu ya. Kita tidak ngomong kelas, tapi kita ngomong tahap-tahap. Walaupun ini tidak jauh berbeda dengan kelas, gitu ya. Kaum melarat lainnya itu yang jelas dia bukan petani ya, yang punya alat produksi, dan dia bukan buruh yang bekerja terhadap orang lain. Bisa apa? Nelayan. Itu adalah kaum melarat lainnya. Kenapa kok disebut kaum melarat lainnya nelayan? Karena dia tidak mempunyai tanah, tapi dia memiliki perahu. Dia tidak mempunyai tanah, maka dia disebut marhen. Tapi persoalan nelayan itu adalah persoalan perdagangan, dan tidak akan melewati dari pusaran perekonomian. Maka kenapa kok nelayan yang disebut oleh Soekarno itu adalah kaum marhen lainnya? Kalian itu juga sebenarnya buruh kan? Tapi hanya saja kamu tidak pegang enggak. Apa ya, kalau buruh itu tidak pegang mesin kalian, ya, tapi pegang pulpen, ya. Pegang buku, ya kan? Ya. Kalian bayar terhadap perusahaan, dia perusahaannya kampus. Kalau kalian tidak mendapatkan keadilan sosial, itu berarti marhen juga. Kategori ini adalah kategori marhen proletar kalian. Sebenarnya kalian buruh bagian yang lain. Yang beri aktivitas akademika. Marhen kelas pertama ya. Partido memakai perkataan marhen dan tidak boleh tadi. Lanjut. Dia lebih pada mahasiswa. Ini pidato Bung Karno ya, pada tahun 1958 di Istana Negara, di depan kader Pancasila. Soekarno mengatakan apa? Kalau tidak cocok dengan Marxisme Bung Karno itu kasihlah nama lain, jangan dikatakan Marxisme. Ini ucapan terhadap kader PNI atau kader nasionalis pada waktu itu yang ngecap dirinya bahwa Marxisme itu tidak ada Marxisme. Maka kata Soekarno, kalau tidak cocok dengan Marxisme Bung Karno, kasih nama lain, jangan Marxisme. Ya kasihlah nama Soekarnoisme lah, misalnya kayak Nyoto. Nyoto itu yang punya terminologi pertama tentang Soekarnoisme. Jadi yang menyebutkan Soekarnoisme pertama kali itu bukan dari golongan nasionalis PNI atau Partindo, tapi dari golongan PKI, yaitu Nyoto. Nyoto yang anak-anak muda yang ngincis, ya kan? Dia penampilannya keren ya, tapi
Nah, makanya Nyoto ini disebut angkatan pertama yang membelokkan dari angkatan muda yang membelokkan dari Marxisme-Leninisme. Katanya Nyoto, Marxisme-Leninisme itu terlalu asing untuk masyarakat Indonesia. Lebih tepatnya adalah Soekarnoisme, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi itu. Itu orangnya lebih jelas, lebih real katanya Nyoto. Nah, lanjut. Nih, ini yang keren. Yang saya maksudkan ini. Sebenarnya inti daripada pembahasan di buku ini cukup 5 menit selesai sebenarnya. Yang ngomong ini, filsafat Marxisme, diskus dari pemikiran Karl Marx, dari tokoh dunia filsafat Nazi Jerman, ya kan? Dan bagaimana pengaruh Soekarno dari Marxisme ini. Saya mau ngomong pertama itu tentang pengaruh Soekarno. Soekarno itu dipengaruhi Marxisme itu di umurnya yang masih remaja. Soekarno itu kuliah, sekolah di HBS, Honest Boarding School, dan kemudian melanjutkan di THS, Technische Honest School yang ITB sekarang. Ya. Dia sama bapaknya dimundurkan ke salah seorang tokoh pergerakan yang luar biasa pada waktu itu adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kita kenal Hos Cokro Aminoto ya. Hos Haji Umar Said Cokro Aminoto itu yang disebutkan Hos, bukan Hos Rio. Hos Nati. Ya, Hos Cokro Aminoto. Nah, Hos Cokro Aminoto itu pentolan pertama, penggerak pertama dari, sebenarnya dia adalah penggerak pertama kebangsaan Indonesia. Jadi Islamisme itu hanya sebagai wadah untuk menyatukan umat Islam agar mereka tidak lembek. Semangat yang dipakai adalah semangat persatuan. Maka lahirlah tokoh dari Cokro Aminoto ini di wadah Gang 7 Nilai Surabaya, kantor Serikat Islam itu. Lahirlah Samaun, Darsono, Muso, Alimir, Tan Malaka, ya kan? Ini dari golongan komunis. Dari golongan Islam dan nasionalis lahirlah Soekarno, lahirlah siapa? Haji Agus Salim, lahirlah Kartosuwiryo yang kemudian Islam radikal, ya kan? Islam yang radikal yang konotasinya ingin kemerdekaan Islam Republik Indonesia. Ya kan, deklarasi 67 apa 47 di Jakarta. Itu Kartosuwiryo. Kemudian Kiamat Dahlan, ya kan? Hanya saja Ki Hasyim Asy'ari yang tidak ikut ambil pada waktu itu, tidak masuklah. Karena baru NU itu 1926 lahir. Muhammadiyah 1912, beberapa bulan dari Syarikat Islam berdiri, ya kan? Nah, dari Cokro Aminoto lah Soekarno mendapatkan wawasan kebangsaan. Di sana ketemu dengan Samaun, maka Soekarno mengatakan dari Samaun inilah, dari Alimir dan Samaun inilah Soekarno mendapatkan tentang kebangsaan, tentang kebangsaan. Ya kok bisa? Ya tentang Marxisme. Jadi dari Alimir dan Samaun itu Soekarno mendapatkan wawasan tentang Marxisme. Dari Ki Harto sebagai guru di PHS, Pak gurunya itu banyak dipinjamkan buku-buku tentang Marxisme. Maka Soekarno di masa remajanya ketika dia kuliah, dia sudah terilhami dengan pemikiran-pemikiran tentang Marxisme. Bahkan ya katanya Soekarno, karena kesibukannya membaca tentang Marxisme itu, tentang buku Das Kapital dengan manifesto komunis itu, dia sampai merupakan Injil sebagai istrinya. Mantap. Sampai merupakan Injil itu. Lebih mementingkan Das Kapital daripada Injil istrinya. Loh, romantisme itu kalah itu dengan Marxisme. Dengan ilmu. Duh, cewek itu kalah dengan Marx. Jadi kalau dibandingkan misalnya, nanti kalah dengan ini cewek itu. Kalau kalian baca buku mampu dengan buku kalian, takut kayak teman saya, dia benci terhadap cewek.
Dia tidak mau dengan cewek. Saya nggak mau menikah, Bu. Saya lebih asik dengan membaca. Kena lagi. Walang ini. Nomor 2. Sapri. Kayak gitu ya. Nah, filsafat Marxisme ini diawali dari tokoh filosof Jerman, yaitu idealisme Hegel dan materialisme Feuerbach. Ini ya, jangan sampai salah paham ya. Idealisme yang dimaksudkan itu, kata Hegel, semua materi, gerakan manusia, atau sesuatu yang nyata itu diawali dengan ide atau digerakkan oleh roh. Di luar batas ukuran kita sebagai manusia. Maksudnya apa? Kamu siapa namanya? Aisyah. Pergi ke kota. Aisyah. Saya mau nanya. Kenapa Aisyah hadir ke sini? Mana ada di sini. Hadir undangan. Hah? Kenapa hadir ke sini? Bosan saja. Cari ilmu. Cari ilmu, bukan jadi cowok kan? Ketahuan jomblo. Cari ilmu. Kenapa Bung hadir ke sini? Siapa Bung namanya? Unghi kami. Unghi kami. Iya. Kenapa hadir ke sini? Ya karena memang acara kegiatan lah begitu. Karena ada Kegiatan juga komisariat. kegiatan. Ya. Kegiatan apa masih absurd ya kan? Ini makanya katanya Karl filsafat idealisme Hegel itu menganggap bahwa ide itu adalah tahap utama sebelum materi. Contoh, pesawat itu lebih awal daripada ide lebih awal daripada pesawat. Jadi yang membuat pesawat itu adalah ide. Atau tidak bisa segala sesuatu itu dilupakan dari sesuatu yang imateri. Imateri itu ya Tuhan, roh, dan lain-lain. Itu adalah imateri. Di luar logika berpikir manusia yang benda ini. Itu filsafatnya Hegel. Itu dibantah oleh Feuerbach. Feuerbach ini mengatakan apa? Segala sesuatu itu terjadi itu karena kenyataan benda. Contoh, nggak mungkin kita ini mau berpikir, para ilmuwan berpikir ingin membuat pesawat terbang tanpa ada alasan utama, yaitu burung. Jadi filosofis pertama, dasar utama materialismenya, bendanya adalah burung, bukan ide. Ide ini katanya Feuerbach itu adalah tahap kedua. Tahu? Maka yang disebut objektivitas dengan subjektivitas nanti diterangkan oleh Karl Marx. Nah, katanya Feuerbach bahwa justru materi lah yang memberikan dampak terhadap ide sehingga ide itu muncul untuk bergerak. Tapi berbeda dengan Karl Marx, tinjauan Karl Marx berbeda. Oh, loh, ngapain sih mereka itu memperdebatkan persoalan alam semesta? Apakah materi dulu yang lebih awal, ataukah ide yang lebih awal, ataukah Tuhan yang lebih awal, atau manusia yang lebih awal? Ini kan gitu. Ya, Gak usah perdebatkan itu selesai lah. Itu filsafat spekulasi yang digunakan oleh filsuf Yunani, yang itu sudah terbantah oleh zaman. Kita sudah gak berpikir soal itu. Tapi bagaimana kita menggerakkan alam? Bagaimana kita menggerakkan keadilan? Bagaimana yang tidak adil harus adil? Bagaimana yang proletarian itu tertindas tidak tertindas? Bagaimana si kapitalisme itu tidak menindas? Bagaimana kita yang bodoh itu pintar? Bukan memperdebatkan bagaimana kita pintar dan bodoh, tapi bagaimana supaya kita pintar? Ya kamu baca buku. Cabut pudut. Nah, kan gitu ya? Kan gitu. Maka katanya kita sudah ngomong materialisme yang dimaksudkan itu adalah materialisme historis dan materialisme dialektis. Segala sesuatu itu bersifat ini, historis dan dialektis. Makanya katanya Soekarno di dalam pertama untuk memahami materialisme itu yang pertama adalah materialisme historis.
dan materialisme dialektis, yaitu filsafatnya Marxisme. Katanya Soekarno, Marxisme itu yang pertama, baru kondisi situasi Indonesia atau kondisi situasi Indonesia dan Marxisme. Sedikit tentang Marxisme. Artinya dua pemahaman ini untuk memahami fondasi awal untuk memahami materialisme Soekarno itu. Jadi kita akan terjebak dengan spekulasi kita memahami materialisme itu kalau kita tidak dijembatani dengan materialisme historis, materialisme dialektis di dalam filsafat Marxisme ini dengan kondisi situasi Indonesia. Saya analogikan dengan sederhana. Kenapa Indonesia merdeka? Kenapa 17 Agustus 1945 itu dideklarasikan? Ada apa? Kok bisa merdeka? Saya mau nanya, Bung. Apa alasannya? Alasan utama merdeka apa? Pendeklarasian. Pendeklarasian itu diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Dulu. Diawali dengan apa? Kemerdekaan itu diawali dengan perjuangan. Perjuangan diawali dengan penjajahan. Penjajahan diawali dengan kekayaan, sumber daya alam. Maka ini hukum dialektik, hukum historis dan materialis. Materialismenya letaknya di mana? Tinjauan Soekarno terhadap kalimat itu dengan pemikiran Marxismenya atau materialisme dialektika historis itu yang dikembangkan oleh Friedrich Engels, ya kan? Dan dikembangkan oleh Kautsky dan kemudian dikukuhkan oleh Plekhanov, dan kemudian ada lagi Marxisme, Leninisme, ada Stalinisme, ada Mao-Zedongisme, ya kan? Dan lain-lain itu. Pertama itu adalah materialisme. Materialisme yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata bisa itu yang kita tangkap melewati pikiran kita, panca indera kita. Bisa dengan sesuatu yang tidak ditangkap oleh panca indera kita. Contoh misalnya, kenapa ini hadir katanya ke sini? Karena ada ilmu. Jadi ilmu itu adalah nyata. Kalau ilmu tidak nyata, tidak mungkin ke sini. Kalau di sini tidak nyata, tidak mungkin kita objeknya mau ke sini. Jadi objek itu bukan pikiran. Subjeknya itu adalah pikiran, kenyataan itu adalah objeknya. Paham ya? Paham. Maka objek pertama, materialisme pertama. Ya. Materialisme pertama itu adalah kekayaan Indonesia. Katanya Soekarno, Indonesia sangat kaya di masa kerajaan Majapahit. Kemudian dijajah, datanglah penjajahan. Maka dengan penjajahan inilah ada hukum dialektik antara penjajah dan si terjajah. Yang si terjajah ini adalah rakyat Indonesia. Maka menentanglah rakyat Indonesia, hukum dialektik tesis dan antitesis, terjadilah sintesis atau kemerdekaan. Paham ya? Begitu ya? Karena ini tidak mungkin dengan jangka waktu 30 menit, ya kan? Kalian pahamnya hanya setengah-setengah. Ya karena kesalahan panitia dan kawan-kawan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sorry. Saya juga tidak menyangka tetangga desa saya ada makhluk seperti ini. Rumahnya berdekatan, ternyata. Saya sebelah selatan desa yang Baikun Ansor. Heran juga, apa tahu di kampus Bangkalan itu ada yang namanya masa untuk menuju rumahnya Pak ini dulu waktu zaman saya dokter aja tak bisa lewat, sangat luar biasa. Karena apa yang dikatakan tadi adalah ilmu. Karena mulai tadi yang dibahas adalah ilmu
kaitannya dengan masalah dan buku Marxisme versi Indonesia. Sebenarnya saya sudah lupa pernah berdebat dengan Pak Idi tentang persoalan ini. Tetapi ketika saya membaca kembali dalam waktu yang sangat singkat, ternyata juga ada nama saya disebutkan Pak Idi. Oh iya, saya pernah berdebat tentang masalah skripsi waktu itu. Saya tidak berdebat pada konteks keilmuan, tapi pada apa target. Maksud saya, target dari pembuatan skripsi dengan judul ini. Artinya apa? Kalau meniru bahasanya Al-Qadi, ini harus dibedakan antara esensi dan sensasi. Apakah ini hanya sekedar sensasi? Apakah akan mengorek esensi tentang Marxisme versi Indonesia? Tentu saja, ketika berbicara tentang Marxisme, tentang ilmu, apa katanya tadi? Al-ilmu fi sudur, al-ilmu fi sudur kan? Ilmu itu kan ada di dada. Tapi bagaimana kita akan menyampaikan kalau hanya kita memendam di dada saja, tidak menyampaikan dengan tulisan? Maka hari ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa bagi saya. Konteksnya apa? Pertama adalah ada manusia, ada makhluk berwujud bernama Pak Idi bisa menulis sebuah buku. Ini sangat luar biasa. Dia bukan orang kota dan bahkan bukan orang kaya apalagi pejabat. Tidak. Dia statusnya sama dengan saya karena satu desa dibatasi oleh jalan banyak saja. Tapi yang membedakan, dia sudah membuat buku, sementara Anda masih berpikir bagaimana saya akan menulis. Karena ada dua hal untuk membuat buku, di saat senang dan di saat susah. Itu aja. Nggak tahu Pak Idi ini menulisnya waktu senang atau lagi sengsara. Saya banyak ada beberapa catatan tentang masalah Marxisme versi Indonesia ini. Kalau jadi pembeda itu kan sebenarnya harus dikuliti dari sedetail-detailnya, mulai dari cover, karena ini adalah sebuah narasi, cover dari judul dan sebagainya. Bahkan yang paling ini kan sebenarnya Pak Idi entah koreksi atau tidak, gambar Soekarno ini tidak menutup kemungkinan pilihan kita. Ini tidak menutup kemungkinan dengan hal kita. Kenapa tidak mempunyai ide abstrak membuat lagi gambar Soekarno? Ada Farid kita korek-korek entah gambar Soekarno nanti gambar mobil, ini kan masalah teknis. Masalah judul sebenarnya tidak ada masalah, karena saya lebih pada ini sensasi. Judul ini lebih pada sensasi bukan esensi. Artinya apa? Karena kalau membaca yang lain, esensinya di dalam itu adalah menjelaskan dan menjabarkan bahwa Marxisme itu salahnya di mana, benarnya di mana, dengan korelasi dengan kondisi real di Indonesia. Hanya saja di sini Pak Idi ada catatan, tidak ada pengantar dari orang lain. Karena KPPR banget jadi. Tujuan pengantar dari orang lain itu paling tidak sebelum dijual ke pasaran, sebelum dikonsumsi publik, paling tidak ada seorang tokoh, paling tidak tokoh intelektual terlebih dahulu membaca bukunya dan memberi penilaian. Jadi seseorang untuk membaca buku itu paling tidak menariknya siapa yang menjadi pengantar, memberi penilaian tentang mana punya Pak Idi tidak ada. Malah Pak Idi sendiri memberi pengantar, seharusnya memberi prolog dan pengantarnya seperti kebaharan. Dan setelah saya baca pengantar Pak Idi ini, sebenarnya ini adalah sebuah ringkasan dari isi. Ringkasan dari isi mulai dari bab pertama ketiga ini adalah sebuah ringkasan. Kalau kawan-kawan sudah membaca, tapi tidak ada masalah. Pak Idi mencoba menjelaskan filosofis Marxisme ala Indonesia ini dengan bahasa-bahasa yang lugas.
Saya ingin mengutip Stephen Hawking. Kalau Stephen Hawking itu adalah manusia yang dianggap tidak sempurna oleh manusia lain yang merasa dirinya lengkap karena merasa manusia yang lengkap itu ada 2 mata, 2 tangan, 10 jari tangan, dan 10 jari kaki. Sehingga Stephen Hawking itu dianggap tidak sempurna. Seandainya Stephen Hawking lebih banyak dari manusia-manusia yang hadir di sini, mungkin kita ini yang tidak sempurna oleh penilaian Hawking. Kalau Stephen Hawking itu menilai bahwasanya tingkat pengetahuan tertinggi itu ketika manusia lain itu mengerti apa yang disampaikan dan juga apa yang ditulis. Dan saya melihat buku ini sangat sederhana dimaknai dan mudah dimengerti. Meskipun tadi penjelasannya menggunakan filosofi yang sangat mendalam, saya yakin kawan-kawan lebih mengerti ketika membaca buku ini dengan penjelasan yang sangat singkat karena bahasanya renyah. Mencoba diangkat dengan bahasa-bahasa keseharian. Hanya saja di sini originalitas dari Pak Yudi tidak ada. Ini pure studi literatur. Paling tidak, kenapa? Seorang penulis ini akan dikutip oleh penulis lain ketika di sini ada yang namanya original dari sang penulis tentang masalah marxisme, tentang masalah marxisme. Ketika ada original itu, sang pengutip penulis lain itu akan menyebut menurut saya. Kan seperti itu. Kalau seperti ini, tetap saja akan ditulis menurut apa yang ditulis ini. Karena setelah ada tulisan pasti ada Soekarno, ada ini dan sebagainya. Tentang masalah kalau masalah marxisme dan sebagainya sebenarnya tidak perlu dibahas lagi karena ini merupakan dalam buku ini adalah kumpulan dari materi kaderisasi tingkat dasar. Jadi saya menganggap bahwa ada muatan-muatan tertentu bagaimana manusia di Indonesia ini tidak harus ikut remedi tapi mengerti apa yang dimaksud marxisme. Sangat luar biasa. Ini adalah cara kalau tidak mau dianggap ide. Kalau perdebatan filsafat ide dengan realitas ini menjadi perdebatan mulai zaman dulu sebelum kita lahir. Karena para filsuf dulu juga kerjanya itu mau berdebat. Kalau tidak berdebat ya bukan filsuf. Itulah terkait masalah perbedaan. Sehingga ada tadi menyinggung menyinggung Karman dan sebagainya. Sebenarnya hal itu sudah berubah. Ketika Marx mengatakan ini karena metodologinya Marx kan MDH, ya MDH ya. Materialisme dialektika historis. Kalau punya Tan Malaka itu MDL, materialisme dialektika logika, Madilog, yang dikenal dengan Madilog. Artinya apa? Ini sama halnya ketika berbicara tentang masalah orang yang optimis dan pesimis. Kalian tidak boleh mengkritik, kalian tidak boleh menghina orang yang selalu pesimis. Begitu juga orang yang pesimis itu tidak perlu ragu akan kemampuannya yang pesimis. Karena pesimis ini adalah sebuah kemampuan yang sulit dimiliki orang lain. Hasilnya apa dua orang ini? Menghasilkan karya. Apa karyanya? Seorang optimis, orang yang optimis menghasilkan sebuah kapal pesiar. Orang yang pesimis menghasilkan apa? Lampu. Tidak mungkin orang yang optimis akan menghasilkan lampu. Tidak, ngapain kita sudah yakin dan sebagainya akan hal suatu keadaan. Tidak ada. Untunglah ada orang yang pesimis. Tidak mungkin ini ketika terjadi karam menabrak gunung es percikan apa yang kita lakukan maka bermanfaat yang namanya sama halnya ini yang namanya buku ini adalah sebuah ilmu tidak ada yang tidak bermanfaat ketika menilai hanya saja ketika berbicara literasi buku studi literatur itu memang harus banyak literasi yang bisa dilakukan selain masalah originalitas.
Kalau melihat tentang masalah konsep, di situ juga menyinggung masalah Islamisme kaitannya dengan Marxisme, seharusnya juga nanti juga dijelaskan juga, tidak hanya ditulis dalam satu atau dua kata tentang masalah contoh konkret di buku ini adalah tentang masalah riba. Islam sama Marxisme sama-sama menolak riba secara general. Dan itu ditulis, tapi tidak dijelaskan secara detail tentang bagaimana ketika hari ini, karena yang dibaca ini adalah kelompok-kelompok milenial yang menjadi sasaran kecanggih teknologi hari ini. Kalian hari ini panutannya adalah handphone. Tidak pernah kalian berpikir bahwa handphone itu juga akan membunuh kreativitas kalian. Pertama, ketika berbicara handphone, kalian membuka Instagram, yang dibaca adalah kutipan-kutipan, lalu di-recycle, lalu dimuat lagi, dibuat story lagi, seolah-olah itu adalah yang original dari kalian. Tidak. Dan yang merasa biasanya sedang sebenarnya ada berbicara tentang Pancasila itu punya Basara. Mas Basara sekarang itu adalah Soekarno Islam dan Pancasila tahun 2017. Itu juga membahas detail tentang masalah Soekarno. Kalau di sana, di sini Pak Edi menjelaskan tentang keislaman Soekarno. Saya melihat bahwa hari ini saya membacanya ini untuk kalangan milenial, untuk membaca ini kalangan milenial. Karena hari ini diakui atau tidak, sejak adanya desoekarnoisasi pada Orde Baru pada saat itu selama 32 tahun, kalian mungkin kalau hidup di zaman itu tidak tahu yang namanya Katalan. Saya tahu ada tokoh perjuangan yang namanya Tamalaka. Ya, saya diajari tentang Soekarno. Soekarno di SD SMP itu hanya dijabarkan tentang ini tidak pernah dia dibahas secara detail, dia berbicara tentang masalah non-blok tidak pernah. Hanya dicatat sebagai saya tahu Soekarno itu seperti ini dan sebagainya. Saya bukan Kasari dan waktu itu masih tidak SMP. Saya tidak tahu ini buku Sarina atau tidak, karena saudara saya 4 orang, laki-laki semua, dan saya anak. Biasa anak bungsu akan tinggal di kamarnya kakaknya. Kakak saya kuliah yang satunya mondok, akhirnya yang bungsu dapat kamar. Karena saya bukan orang kaya. Dan di kamar itu banyak tumpukan buku. Ternyata salah satu buku itu ada yang gambarnya Sarina. Buku berjudul Sarina, gambarnya agak keren dan merah. Dan bisa tahu. Kembali lagi. Saya tadi banyak yang saya tulis di sini. Ketika berbicara Marxisme juga, Marxisme terus masalah Marxisme, baik lebih hanya terfokus pada satu sumber, bagaimana epistemologi dan epistemologinya tentang Marxisme itu muncul, yaitu tentang perjalanan Soekarno muda, yaitu ketemu dengan seorang petani. Dia tidak pernah mencoba menyandingkan dengan tulisan salah satu penulis pada Orde Baru kolonel Infanteri Suroso Sudirjo yang menulis bahwa Marxisme ini bukan nama asli orang Indonesia, apalagi orang Bandung. Dia membantah bahwa Marxisme ini di Bandung itu tidak ada yang namanya Marxisme, yang ada namanya Marx. Terus kenapa? Dan ini tidak diolah atau dibawa oleh sang penulis. Kolonel Infanteri ini adalah intelijen yang menulis, tapi ini era Orde Baru pada saat itu, sehingga ini. Nah,
dan ini adalah hal yang sangat baru belum dibahas, yaitu yang dianggap Marx itu adalah Marx, Hegel, dan Engels adalah gabungan dari tiga nama ini sehingga menjadikan sebuah ideologi Marx.